Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi tadi sepintas sudah dijelaskan Pak Yasid ya bahwa eh, PT Wijaya Karya Beton ini adalah salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Tbk, Persero Tbk. Jadi ada dua anak perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk itu yang sudah go public, yaitu PT Wijaya Karya Beton dan PT Wijaya Karya Gedung, bangunan gedung. Jadi WG ya Pak ya? WG, Kodenya betul WG. sekali Pak. WG, kodenya WG. Kalau kita Weton, kodenya. Ya. Nah, kalau di Wika Beton ini memang khusus bergerak di bidang industri beton, Pak. Jadi kita telah berdiri secara 4 dekade. Jadi industri kita ini adalah produsen daripada semua produk beton. Jadi semua produk beton yang dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi itu kita menyediakan. Nah, Oh, Wika Beton ini mempunyai visi itu menjadi perusahaan terkemuka di bidang engineering, production, dan installation industri beton di Asia Tenggara. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, jadi kami selalu berusaha untuk menjadi perusahaan one stop solution seperti yang tadi saya sampaikan. Uh, nah, uh, salah satu visi tadi menuju ke Asia Tenggara perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita sudah berhasil meraih kontrak di Asia Tenggara yaitu di Filipina. Jadi kami sudah berhasil mewujudkan visi kami tersebut. Ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan kontrak di pekerjaan railway di Filipina. Nah, untuk produk-produk daripada Wika Beton ini selain precast tadi tersebut, kita bisnis kita ini mulai dari backward core-nya sendiri sampai dengan forward-nya. Jadi untuk di bisnis core-nya itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita itu di produk-produk precast itu sudah kita banyak sekali. Kemudian di backward-nya itu kita mempunyai bisnis di bidang quarry. Jadi kita itu mempunyai quarry-quarry tambang Pak. Jadi itu untuk ya. batu split, screen dan abu batu. Kemudian kita juga mempunyai bisnis yaitu untuk trading. Nah, trading ini untuk trading seperti PC bar, PC wire dan besi beton. Nah, sedangkan kami juga masuk ke bisnis di forwardnya. Jadi kami juga atas produk-produk yang kami sediakan tersebut, kami juga melakukan servicesnya. Jadi pemasangan daripada produk-produk beton tersebut seperti tiang pancang kami, kita melakukan jasa pemancangannya. Kemudian Oke. untuk girder kita melakukan post stationnya. Kemudian instalasi girdernya kita juga mempunyai alat-alat launchernya sendiri. Jadi Luar biasa ya Pak ya. ya, Ini jadi sepertinya kami tadi memang Bapak katakan one stop solution ini berarti tadi mulai dari hulu ke hilirnya itu jasanya ada semua ya Pak di Wika Beton ini ya. betul, ada semua, terutama yang berhubungan dengan produk beton tadi itu. Nah, selain itu Ya. juga kami juga Hmm. untuk kebijakan dari holding, kami juga bisa mengambil proyek-proyek yang skala kecil. Jadi skala kecil di bawah 200 miliar, di bawah 100 miliar, itu kita ambil Pak, kita kerjakan seperti proyek-proyek jalan atau proyek-proyek jembatan, tapi yang nilainya kecil dan simple. Artinya simple, sebagian besar daripada pekerjaan itu adalah pekerjaan beton. Yang mana pekerjaan beton yang Oke. seperti tadi kami sampaikan, dari hulu ke hilirnya kita sudah punya one stop solution tadi itu. Luar biasa ya Pak. Jadi semuanya ada di Wika Beton ini terkait dengan perbetonan lah istilahnya ya. Betul, Pak, betul tadi kan sekali Pak. Bapak sudah melebarkan ke Filipina Pak. Ke saya dengar juga Wijaya Karya ini sudah masuk ke Timor Leste ya Pak. Berarti weton ini masuk ke sana juga ya Pak berarti ya? Jadi gini Pak, jadi kita itu salah satu makanan kita itu adalah kontrak-kontrak dari induk, dari holdingnya kita. Nah, di mana biasanya holding itu mendapatkan proyeknya holding itu di hampir seluruh Pak, Asia Tenggara masuk,
ya Timor Leste juga masuk. Nah, artinya juga produk-produk beton kita di satu juga merupakan penggunaannya itu menggunakan Wika Beton, Pak. Gitu, Pak. Oke, jadi proyeknya Weton ini didapat dari induknya ya Pak, salah satunya yang utama gitu. Nah, tadi Ya, Bapak katakan mengenai enggak. Jadi ya, kalau dari induk itu kita hanya porsinya itu hanya 20%, Pak. Jadi Wika Beton ini oh, sudah bisa mandiri karena yaitu tadi juga ada Bapak sampaikan bahwa untuk perusahaan precast terbesar di Indonesia itu adalah PT Wika Beton. Jadi yang internal atau penjualan dari holding itu hanya 20% saja. 80%-nya itu kita sudah bisa mandiri, marketing kita bisa jualan keluar gitu, Pak. luar biasa ya Pak ya, sudah bisa mandiri, sudah bisa lepas daripada induknya nih gitu ya. Tadi Betul. Bapak katakan mengenai kondisi industri beton di Indonesia gitu Pak ya. Mm. Boleh di pandangan Bapak mengenai kondisi industri beton ini kira-kira ke depannya gimana ya Pak peluang industrinya nih? Apakah masih akan terus menggeliat Pak? Ya, jadi gini Pak, industri beton ini adalah industri yang istilahnya itu adalah main item daripada setiap proyek yang ada. Jadi setiap proyek yang dibangun itu baik itu gedung, jalan, pelabuhan, airport, dan lain-lain, itu produk beton itu istilahnya mandatori, pasti ada. Nah, Ya. artinya adalah apabila pertumbuhan dunia konstruksi ini terus maju, maka kita pasti juga akan mengikuti pertumbuhan dari dunia konstruksi. Nah, kita itu sekarang itu punya 14 pabrik, Pak. Jadi 14 pabrik itu kita tersebar, itu mulai dari Medan, kemudian Batam, Lampung, kemudian di mana? Di Bogor, kemudian di Kerawang, di Majalengka, kemudian di Pasuruan, kemudian di Boyolali, kemudian di Makassar kita, Pak. Untuk di Indonesia Timurnya sudah ada Pak? Kita di Makassar sudah ada, Pak. Oh, di Makassar sudah ada. Itu menjadi hub-nya gitu ya Pak ya. Pak, Betul, betul. boleh dijelaskan Pak mengenai tentang kinerja Wijaya Karya Beton ini, laporan keuangannya di kuartal 1 dan whole year tahun 2021 kemarin Pak. Apakah memang Oke. progresnya baik gitu Pak? Oke Pak, jadi memang untuk apa namanya kemarin di kita di 2021 itu memang untuk pencapaian kontrak kita itu sebesar hampir 5 triliun. Nah, kemudian untuk di tahun 2022 ini sampai dengan Juni itu kita sudah memperoleh kontrak baru itu sebesar 3,39 triliun. Dan rencana kami di tahun 2022 ini kita berusaha untuk memperoleh kontrak baru itu sebesar 7,3 triliun. Memang 7,3 triliun. Memang angka daripada perolehan di 2022 ini itu hampir mendekati perolehan kontrak kita di tahun 2018 di 2019, Pak. Jadi artinya di 2022 ini kami optimis itu pencapaian hasil usaha terutama perolehan kontrak dan penjualan itu kita sudah bisa mendekatin lagi masa-masa sebelum pandemi, Pak. Oke, luar biasa ya Pak ya. Kalau kita lihat juga perekonomian juga sudah mulai panas lagi Pak, sudah mulai berputar lagi, di mana tingkat konsumsi masyarakat Indonesia itu kan juga sudah mulai kembali pulih nih Pak, sama seperti sebelum pandemi. Artinya crowd di Betul. masyarakat itu sudah ya luar biasa ramai, yang pergi ke mall juga ada banyak, mungkin ada permintaan mall baru dan itu salah satu membutuhkan beton juga gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali, Oke, Pak. ya biasanya kalau dari top line-nya sudah bagus nih Pak, pendapatannya itu sudah ya kira-kira itu kan kenaikannya mungkin 50% lebih ya hampir 50% ya dibandingkan tahun 2021 ya Ya, pendapatan kalau kita untuk year on year uh, sampai dengan Juni itu sudah naik 35%, Pak, dari tahun lalu. oke Untuk perolehan kontrak baru. untuk semester 1 ya Pak ya berarti Ya, sudah naik untuk semester 1. 35% year on year cukup baik Pak kinerjanya ya dan saya rasa ini nanti akan diikuti dari bottom line-nya juga ya dari laba bersihnya juga akan
betul. terkerek naik seperti itu. Nah, Pak, terkait dengan capital expenditure nih atau biaya modal nih, kira-kira berapa sih Pak nilainya tahun ini dan mau digunakan untuk apa saja oleh Peton ini? Oke, jadi kalau untuk capital expenditure kita itu memang kalau di anggaran itu kita menganggarkan sekitar 293 miliar. Nah, tapi ini kita tetap sebenarnya harus selektif Pak untuk mengeluarkan capek kita ini. Nah, untuk sampai dengan sampai dengan Juni ini kita itu baru mengeluarkan 32 miliar. Nah, sehubungan dengan sebenarnya efek pandemi ini kan masih berlangsung sebenarnya Pak. Nah, kita juga capek yang tadi kita anggarkan itu sebesar 293 miliar, kita tetap selektif. Tetap selektif artinya sebagian besar capek kita ini adalah untuk memperbesar produksi kita. Jadi kita mungkin ada perbaikan mesin, nah itu kita yang harus lakukan. Tapi tetap kami harus melihat jangan sampai capek yang kami keluarkan ini tidak langsung berbalik untuk peningkatan kinerja kita. Gitu, Pak. Ya, ya, ya tentu saja ini masih sedikit ya capek yang dikeluarkan, tetapi ya memang rasanya juga yang namanya mesin-mesin itu juga perlu dirawat ya Pak, supaya Betul, nanti ketika permintaan itu sudah mulai mengalami kenaikan, itu bisa produksi bisa maksimal juga gitu ya. betul, Jadi betul. itu mungkin yang perlu dimaksimalkan oleh Wijaya Karya Beton gitu ya. Oh ya, buat teman-teman sekalian kalau ada yang pengen ditanya mengenai tentang industri beton atau tentang weton ya ke Pak Ahmad Fadli, silakan aja di question box nanti tanya, nanti saya akan coba bacakan nih buat teman-teman semua gitu ya. Oke Pak, kita lanjut diskusi nih. Pak, apa saja sih tantangan dan target industri beton maupun weton ya di masa yang akan datang? Ya, kalau boleh ditambahkan juga ada pesaing-pesaing juga nggak nih dari weton? Iya. Oke, Pak. Kalau tantangan sebenarnya kami ini kan sifatnya adalah pabrikasi ya Pak ya, di mana pabrikasi ini kami sebenarnya adalah job order. Nah, tantangan job order inilah yang menjadi tantangan terberat daripada kita. Kalau untuk kapasitas daripada pabrik kami sendiri itu kami sudah siap seperti tahun sebelum pandemi. Nah, artinya untuk persiapan kami menghadapi kontrak-kontrak baru atau pertumbuhan dunia konstruksi kami sudah siap. Nah, tentunya kalaupun memang nanti ada kekurangan, kita juga harus bisa melakukan investasi baru. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, peluang yang ada yang cukup besar atau sangat besar itu adalah sudah dideklarasikan bahwa ibu kota negara baru itu sudah harus mulai. Nah, ini pastinya tentunya ini ada peluang pasar yang sangat besar bagi kami, Pak. Karena pastinya untuk tadi seperti saya cerita, untuk gedung, jalan tol, itu semua memakai produk beton. Nah, kalau bicara masalah peers yang ada di produk beton, itu saat ini memang ada hampir rata-rata BUMN karya itu mempunyai salah satu bisnisnya itu adalah produk beton seperti pengembangan perumahan, kemudian Adikarya, Nindya, Waskita ya Pak. Waskita apalagi itu semua hampir rata-rata mempunyai pabrik beton. Ya. Nah, memang tapi dari semua pesaing tersebut PT Wijaya Karya Beton kalau dari survei yang dilakukan pihak independen di tahun 2020, market share kita itu sudah berada di posisi 40%, Pak. Itu di 2020. Nah, di 2021 harapan kami itu pastinya akan meningkat, tapi memang survei dari independennya belum ya, Pak ya. Nah, dengan harapan nanti untuk produk beton ini ya mudah-mudahan kita bisa tetap bertahan di angka 40% tersebut, terutama nanti untuk di ibu kota negara baru ya Pak ya. Karena tadi yang seperti saya sampaikan bahwa target perolehan kontrak kami di 7,3 triliun itu sebenarnya masih belum memperhitungkan perolehan untuk ibu kota negara baru Pak. Jadi masih bisa meningkat lagi ya Pak ya?
Masih bisa meningkat lagi, Pak. Jadi sebenarnya kami juga bisa cerita di sini bahwa sebenarnya untuk di 2020 dan di 2021 itu utilisasi pabrik kami itu masih di angka tidak lebih dari 50%. Jadi artinya, nah sementara di posisi 2019 itu posisi tertinggi kita, itu utilisasi pabrik kita juga masih rata-rata di 90%. Artinya belum 100%. Jadi pabrik kami ini sudah siap untuk mensuplai semua kebutuhan beton di semua proyek di Indonesia, Pak. Terutama Ya, tadi ada 14 lokasi kami yang tersebar. Nah ini pasti juga mensupport kami tadi, Pak. ya. Utilisasi yang dari 14 pabrik ini hanya sekitar 50%. Berarti nanti ketika ada job order yang cukup besar, berarti weton ini sudah siap ya Pak ya. Sudah siap. Uh, untuk apa Pak strategi untuk memaksimalkan utilisasi yang baru 50% ini Pak? Oke, jadi memang kami sudah mengambil langkah-langkah ya terutama di tahun 2020, 2021 itu memang utilisasi pabrik sangat kecil, ya itu mengikuti tadi Pak, dunia konstruksi juga turun drastis karena semua investor itu masih jaga-jaga melihat kondisi pandemi, kemudian juga adanya peralihan anggaran dari pemerintah dilarikan ke COVID, nah sehingga otomatis utilisasi kita turun. Nah, tapi dalam rangka itu perlu juga kami sampaikan Kak, di tahun 2020 dan di 2021 kami masih tetap bisa membukukan di bottom line itu masih keuntungan. Jadi di 2021 kemarin kita masih bisa membukukan keuntungan di 81 miliar. Nah, efisiensi tetap ini menjadikan fokus utama kami, Pak. Jadi memang banyak sekali strategi yang harus kami lakukan, seperti salah satunya kita itu kan pabrik kita itu semua itu menggunakan listrik. Nah, jadi kami lebih banyak untuk memulai produksi itu di jam 10 ke atas. Artinya beban listrik jam 10 kan lebih ringan. Nah, itu kita salah satunya. Kemudian juga kita melakukan efisiensi di semua yang sesuatu overhead yang tidak mandatory itu sudah kita cut semua. Nah, selain daripada itu, kita untuk meningkatkan utilisasi tadi itu, kita juga melakukan strategi, kita memproduksi produk-produk yang memang common. Artinya produk yang common ini, produk itu pasti terpakai, pasti terjual, walaupun tidak berdasarkan job order. Seperti tiang-tiang pancang yang standar, yang diameter 60, itu pasti banyak dipakai, kita produksi untuk meningkatkan utilisasi daripada pabrik. Karena ya karena produk kita ini beton, jadi kan tidak cepat rusak, jadi dia tahan. Kita produksi mau dijual kapanpun, ya tetap beton gitu loh Pak, karena umurnya kan bisa sampai dengan puluhan tahun, gitu Pak. Oke, berarti ini termasuk kategori barang yang slow moving, fast moving gitu ya Pak, sepertinya dan Yes. barang tahan lama lah istilahnya gitu ya. Ya. Dan daya tahan beton itu kira-kira berapa lama ya Pak? Kira-kira misalnya disimpan di gudang gitu. Kalau disimpan di gudang ya karena ini produk beton, karena beton itu sendiri bisa umurnya itu sampai dengan puluhan tahun, 40-50 tahun, jadi otomatis ya nggak ada masalah. Karena kita walaupun, nah seperti tadi yang saya cerita bahwa yang kita produk ini adalah produk common, artinya itu pasti dia kebutuhannya itu pasti ada, pasti ada. Tinggal kita nunggu aja momennya kapan. Nah dunia konstruksi ini biasanya itu akan menggeliat itu perputarannya itu di Q3 dan Q4. Nah, jadi makanya nah, gitu Pak. Kenapa Pak? Karena dari pihak ini pembayarannya itu turnkey ya Pak ya? Atau seperti atau memang proyek-proyek pemerintah itu digebelnya di semester 2 gitu? Bukan. Jadi begini, kalau untuk proyek pemerintah itu biasanya itu semua persetujuan anggaran, persetujuan proyek itu di sekitar bulan di sekitar bulan Maret atau April. Kemudian kita baru mulai tender. Tender itu biasanya butuhnya itu ya sekitar 2 bulan. Jadi otomatis masuknya di Q3 semua. Nah, untuk yang di private atau di swasta itu biasanya kan mereka ketok palu rencana anggaran kerja itu kan di akhir tahun. Artinya di awal tahun mereka baru mulai proses engineering. Proses engineering itu biasanya butuh waktu 3 bulan, minimal 3 bulan. Sehingga proses engineering 3 bulan, kemudian proses tendernya 2 bulan, evaluasi segala macam, pasti mulainya itu di Q3, Q4. Jadi seperti itu Pak.
Pak, untuk menyiasati bahan baku yang selalu naik, ini kan bahan bakunya semen ya Pak ya, gitu Betul, ya. semen Nah, pasir split, Pak. harga semen kan pasti naik ya setiap tahunnya gitu ya. Nah, Betul. ini untuk menyiasatinya, apakah menjual produknya lebih mahal atau memang kontraknya duluan sehingga pakai harga lama? Gimana sih Pak biasanya dalam industri ini? Ya, oke Pak. Kalau bicara industri beton, ini adalah bentuknya supply. Jadi biasanya kontrak dalam 1 tahun itu dia akan habis. Jadi dia tidak untuk kontrak yang multi years itu biasanya jarang. Jadi langsung habis. Oh, Sehingga ah, kemudian kita untuk yang tadi, yang strategi kita untuk yang produk-produk common itu kita produksi duluan. Nah, dilalanya kemarin untuk memaksimalkan utilisasi, kemudian kita produksi duluan di awal tahun, Ukraina sama Rusia mulai. Sehingga mulai harga naik semua. Nah, iya, atas produk-produk persediaan kami yang sudah kami produksi itu tentunya itu dengan HPP yang rendah, dengan harga yang rendah. Nah, ini iya, salah satu advantage yang bisa kita dapat, kita mendapatkan keuntungan lebih. Karena kenapa? Karena dengan kenaikan daripada BBM lah ya dasarnya itu, yaitu meningkatkan harga semen, harga besi meningkat, kemudian harga material alam apa namanya split dan pasir naik karena digali juga biasanya dengan menggunakan mesin-mesin. Nah, itu otomatis semua harga naik. Nah, kalau atas persediaan yang sudah kita produk lama itu HPP-nya pasti lebih kecil. Nah, untuk HPP yang baru memang ini sebenarnya kita pass through, Pak. Karena produk kita ini adalah produk yang bisa dihitung sebenarnya. Karena common ya. Jadi biasanya owner itu bisa menghitung sendiri gitu loh. Jadi atas kenaikan daripada semen, besi, kemudian material alam itu sebenarnya kan sudah bisa di searching dimanapun juga bisa dapat. Sehingga sebenarnya apabila kita ada project baru, kita juga menawarkan itu dengan harga HPP yang berdasarkan dengan HPP barang-barang yang sudah naik. Jadi artinya ya singkat kata pass through lah gitu loh Pak. Jadi pass through. Jadi resiko kerugian daripada kenaikan daripada material-material itu sudah kita bisa mitigasi dengan melakukan penawaran sesuai dengan harga-harga bahan baku yang ada di pasaran sekarang, Pak. nah, Bapak kan sudah produksi cukup banyak ya sebelumnya ya, dan sekarang tinggal dilempar aja ke pasar menggunakan harga yang baru. Apakah ini akan berdampak Pak kepada laporan keuangan Wijaya Karya Beton ini di tahun 2022 ini? Tentunya kalau secara nominal tetap pasti ada peluang di situ. Tapi ini sebenarnya yang kita produksi itu kita juga tidak dalam skala besar. Jadi artinya tidak dalam skala besar. Kenapa? Karena untuk memproduksi ini kan kita butuh cash flow, Pak, butuh cash out kan. Ya, Nah, sementara kita tahu zaman pandemi ini zaman susah. Jadi kita sebenarnya melihat juga kemampuan daripada finansial kita. Jadi istilahnya perbandingan antara produk lama yang sudah kita produksi dengan nanti produk yang akan kita dijual di 2022 ini ya sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya masih ada nilai lebih daripada strategi yang kita ambil tersebut gitu Pak. ya Pak. Mungkin bisa digunakan Pak capex saya tadi. Tapi Ya, ya, tapi seperti ini Pak. Ya kira-kira dengan produksi menggunakan harga yang lama, kemudian harga dijual dengan harga yang baru, ini kan pastinya akan memberikan efek yang positif. Saya lihat juga memang untuk cash flow daripada Wijaya Karya Beton ini juga cukup positif ya Pak ya. ya, Kalau kita lihat, dan ini sangat baik sekali, merupakan ciri-ciri perusahaan yang mampu berdikari gitu ya Pak ya, tidak menggunakan utang sebagai utang sebagai instrumen untuk menjalankan operasi perusahaan gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan memang kan rata-rata untuk perusahaan konstruksi maupun anak perusahaan konstruksi misalnya seperti Weton ini Pak, ini kan pasti kan padat modal gitu ya Pak. Kita lihat juga debt to equity rasionya itu 160% daripada modal. Apakah ini cukup aman Pak? ya. Jadi gini Pak, jadi memang kalau secara rasio tingkat keuangan itu Wika Beton itu memang masih sangat baik sekali. Artinya kita masih mempunyai ruang untuk meleverage daripada posisi equity kita. Jadi posisi debt to equity rasio kita itu di 2021 itu masih
di angka 1,59 kali. Artinya kita itu masih bisa melakukan pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan pinjaman itu masih punya ruang. Nah, kalau dari covenant yang biasanya itu diminta oleh perbankan ataupun investor, itu debt to equity ratio itu biasanya di angka 3,5 sampai dengan 4 kali. Sementara kita posisinya baru 1,5 kali, artinya masih 2 kali lipat dari posisi sekarang pun untuk menunjang modal kita kerja untuk pertumbuhan yang lebih besar, kita masih punya kekuatan. Kemudian juga di posisi gearing rasio kita, utang berbunga kita itu masih di angka 0,43 kali di 2021. Sementara covenant yang ada di perbankan, di perjanjian kredit itu biasanya itu antara 2,5 sampai dengan 3 kali. Artinya ya ini tadi Pak, ruang kita untuk menyambut pertumbuhan Wika Beton seiring dengan nanti pertumbuhan dunia konstruksi, kita siap. Ya, semoga aja ya Pak ya, dunia konstruksi ini semakin maju karena Indonesia ini kan cukup luas, masih perlu banyak pembangunan gitu ya. Betul sekali ya, Pak. Dan ya Pak, kalau kita lihat kan memang ya ini kan job order ya untuk industri beton ini ya, dan juga memang kapasitas itu terlihat dari geliat juga sih pembangunan konstruksi yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nah, kira-kira Pak, dengan misalnya dengan saat ini kan kalau kita lihat debt to equity ratio kan cukup rendah gitu ya. Tetapi walaupun untuk skala perusahaan yang normal itu, ini kalau konstruksi memang terlihat cukup kecil gitu ya. Nah, untuk ini Pak, kenaikan suku bunga gitu Pak, apakah ini akan cukup memberatkan bagi weton? Apakah ini akan menjadi sebuah interest burden seperti itu Pak? Ya, kalau kita berbicara kenaikan suku bunga, pasti itu akan membebanin daripada hasil usaha kita Pak, sudah pasti. Tapi dengan tadi kita berhasil melakukan cash flow operasi selalu positif, artinya kita atas pinjaman-pinjaman itu tidak terlalu maksimal. Artinya tingkat bunga atau beban bunga yang kami handle pada yang terbebanin saat ini atau tahun lalu itu masih bisa tercover dengan hasil usaha kita. Ya, oke. Jadi karena memang dari bisnisnya sendiri itu lumayan cukup menguntungkan gitu ya, profit gitu ya Pak, sehingga bisa mengcover daripada suku bunga gitu ya. Dan sampai saat ini juga kita lihat Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga nih Pak gitu ya. Dan ya kita lihat juga memang kondisi data-data keuangan kita ini cukup baik gitu ya. Rupiah meskipun 15.000, tetapi year to date tuh masih di 1%-an lah, masih kenaikannya belum terlalu tinggi gitu. Jadi masih cukup terjaga. Kemudian kalau kita lihat juga inflasi yang core-nya itu masih di bawah 3% seperti itu. Pak, terkait dengan ibu kota negara nih, kira-kira apakah ini akan cukup membuat efek positif bagi Wijaya Karya Beton, karena weton ini kan pemimpin pasar. Biasanya akan mendapatkan order yang besar juga kayak gitu ya. Oke. Sehubungan dengan IKN tetap biasanya itu semua itu ditenderkan bebas Pak. Jadi semua itu ditenderkan bebas, tinggal bagaimana kita melakukan efisiensi terhadap sumber daya kita sehingga kita bisa melakukan penawaran itu kompetitif dengan pesaing-pesaing lain. Nah, salah satu keuntungan yang kami punya adalah kami mempunyai quarry itu di Donggala Pak, di Sulawesi. Jadi untuk quarry batu ya Pak, batu split. Nah, seperti yang kita tahu, batu yang terbaik itu adalah lokasinya di Sulawesi Pak. Nah, praktis itu semua kebutuhan daripada nanti beton di pembangunan ibu kota negara baru itu material yang istilahnya material utama premium, itu kita miliki sendiri Pak. Jadi otomatis ini bisa melakukan pricing strategi bagi kami yang bisa memberikan peluang kepada Wika Beton untuk bisa memberikan harga yang kompetitif. Oke, kompetitif dan juga kualitasnya tadi ya, batu yang terbaik itu ada di Sulawesi. Betul. Dan juga jaraknya dekat gitu ya.
Ya, Ya, ya semoga ibu kota negara ini juga bisa terbangun dengan kualitas yang cukup bagus juga gitu ya Pak ya, kalau kita lihat gitu ya. Nah, Pak, kira-kira dari Wijaya Karya Beton ini punya rencana-rencana strategis nggak sih Pak, jangka panjang gitu ya? Seperti tadi ingin menjadi leading misalnya di Asia Tenggara dan juga menjadi perusahaan beton ternama di Asia gitu misalnya gitu ya. Dan juga kira-kira ada rencana nggak untuk misalnya kan Arab Saudi atau misalnya negara Timur Tengah gitu ya untuk penjajakan ke sana Pak. Kira-kira seperti apa Pak? oke, baik Pak. Jadi untuk bicara strategi kami itu sekarang ini punya 3 anak perusahaan Pak. Jadi Wika Beton itu sekarang punya 3 anak perusahaan. Itu satu itu adalah Wika Kobe, kemudian Wika Krakatau Beton, dan kemudian Wika CLT, Citra Lautan Teduh. Nah, semua anak perusahaan ini sebenarnya akan mensupport visi yang tadi kami sampaikan. Nah, seperti Wika CLT. Wika CLT ini lokasinya adalah di Batam. Lokasi di Batam otomatis kami misalnya nih untuk perolehan kontrak untuk misalnya di Malaysia, di Singapura. Nah, lokasi kita ini sangat strategis untuk bisa mensuplai langsung ke negara-negara tersebut. Kami sudah persiapkan. Nah, kemudian untuk di wilayah lainnya seperti di Filipina ini sebenarnya kita baru masuk itu sebenarnya spesialisasi engineering dulu Pak. Nah kita harus Oke. penetrasi pasar dulu ke sana. Kita sebenarnya ini masih istilahnya subkontraktor daripada main kontraktor perusahaan lokal di Filipina. Nah kita di sini strateginya adalah kita akan melihat pasar di sana mau seperti apa. Jika memang nanti pasarnya di sana pertumbuhan di sana memang akan besar. Nah apabila nanti kita setelah melakukan kajian, kemudian melakukan feasibility study, apabila memungkinkan di sana kita untuk melakukan investasi, istilah kata yang terbesarnya itu bikin pabrik di sana supaya kita bisa menjual langsung secara produknya di sana, ya kita akan lakukan. Tapi tetap ini harus kita lakukan dengan sangat teliti kajiannya, Pak. Nah, kemudian untuk yang Wika Kobe ini kita kerjasama dengan Jepang, Pak. Nah, kerjasama dengan Jepang kenapa? Karena advantage yang kita dapat dengan adanya produk Wika Kobe ini, artinya ini terutama untuk yang kontraktor Japanese, Pak. Nah, itu Ya. produk betonnya ngambil dari sini, Pak. Seperti salah satunya MRT itu yang inner konkret Circle. yang di dalam Ya, terowongan itu kan dikeliling produk beton itu Pak. betul. Nah itu semua itu diproduksi oleh Wika Kobe, anak perusahaan kami. Nah harapan kami di MRT fase 2 ini juga kita bisa masuk ke sana. Jadi Ya, strategi kami untuk memperbesar Wika Beton ini sudah kita mulai dari sekarang Pak. Tinggal bagaimana nanti pasar yang ada di pasaran bisa kita grab. ya, ini memang sebetulnya kalau mengandalkan pertumbuhan secara organik aja itu kan memang lambat, Pak. Dan ini pernah disinggung oleh Bapak Presiden Jokowi gitu ya. Kita harus perusahaan-perusahaan kita itu misalnya melakukan joint venture dengan perusahaan luar negeri kita supaya mendapatkan teknologinya dan Betul. juga peluang usaha kontrak-kontrak yang lebih besar gitu ya. Apakah nanti Wika Beton gitu ya Pak? Mungkin ya Wikanya sendiri nggak tahu gitu ya. Misalnya nanti melakukan partnership dengan perusahaan mungkin di Eropa atau mungkin di ya tadi Jepang juga sudah gitu ya. Atau ya mungkin menjadi salah satu aksi korporasi yang cukup besar. Apakah ke sana nanti ada Pak peluang untuk itu? Kalau peluang itu tentunya pasti ada, Pak. Kita tinggal bagaimana melihat pasar yang ada. Apabila pasar yang ada itu membutuhkan suatu teknologi atau melakukan suatu spesialisasi yang kita belum miliki atau kita belum punya pengalaman. Nah, pastinya kita akan melakukan joint partner dengan pihak-pihak yang sudah berpengalaman. Sebenarnya hal ini di holding sudah dilakukan, Pak. Jadi kita terutama di dunia EPC itu kan suatu dunia yang memang butuh spesialisasi. Nah, biasanya di dunia EPC ini kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak asing yang sudah mempunyai pengalaman dan istilahnya sudah terpercayalah untuk bisa
membuat suatu proyek. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan bagi Wika Beton untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar. Ya, tentunya ini untuk perkembangan ke depannya yang semakin baik ya. Pak, mungkin kita beralih ke sesi pertanyaan dulu karena udah ada belasan nih Pak yang Iya. nanya dan juga menyimak nih Pak obrolan kita pada sore hari ini gitu ya. Nah, ini namanya lucu nih Pak yang nanya nih, namanya Mas Beruntung gitu ya. Apakah betul? Apakah betul Weton punya pabrik di Batam dan punya jetty sendiri gitu ya? Jetty ini Betul. apa ya? Pelabuhan Betul. jadi itu, Pak. Oh, pelabuhan ya. Betul. Dan punya Betul sekali, betul Pak. ya. Bisa Betul. dijelaskan Jadi itu Pak yang di tadi sana? saya cerita, yang cerita di anak perusahaan kita yang Wika CLT, Pak. Heeh. Nah, Wika CLT itu Oke. kita punya pabrik beton sendiri di sana dan punya dermaga sendiri di sana. Makanya tadi saya sampaikan untuk sebenarnya itu strategi kita untuk menggrab pasang, persiapan kita untuk menggrab pasar di Asia Tenggara. Jadi produk-produk beton kita itu tinggal dinaikkan angkutan laut, kita kirim ke Singapura, ke Malaysia, dan pokoknya ke area-area di Asia Tenggara. Oke, ini dalam rangka untuk memaksimalkan utilisasi tadi ya Pak ya. Citra Lautan Teduh itu ada di Batam ya Pak ya. Di Batam, Pak, betul, Pak. Oke, menarik sekali. Oke, teman-teman yang lainnya nih ada yang mau nanya juga nih Pak nih. Yang ini namanya adalah Bapak ya, Warsista kayaknya nih Bapak ya. Kinerja Weton di tengah infrastruktur yang lagi lagging gimana Pak gitu ya. Kemudian target kontrak Weton di tahun 2022 ya, tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa diulangi Pak. Oke Pak, jadi memang kinerja Wika Beton ini di tahun 2022 ini itu target kontrak kita itu di angka sekitar 7,3 triliun. Nah, di mana pencapaian kita sampai dengan Juni ini sudah perolehan kontrak baru itu sudah mencapai 3,39 triliun. Artinya sudah mendekati 50%. Nah, tapi seperti yang tadi saya cerita, bahwa dunia konstruksi ini akan menggeliat itu di Q3 dan Q4. Nah, otomatis dengan menggeliatnya di Q3 di Q4, sementara kita sampai dengan Juni itu sudah 3,3, kami yakin di target kami di 7,3 triliun itu bisa tercapai. Pak, kalau untuk kenaikan dari sisi bottom line Pak, dari sisi laba bersih, kira-kira perkiraannya ini berapa nih Pak sampai dengan akhir tahun ini? Kalau perkiraan daripada laba kita di akhir tahun itu kalau dibandingkan di 2020 dan di 2021 itu lebih meningkat Pak. Itu kalau dibandingkan 2021 mungkin kita akan 2 kali lipat dari 2021. Targetnya ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Tentunya ini tentunya dengan tadi apabila OKA baru kami tercapai, kemudian target penjualan kami di sekitar 7,3. Itu OKA baru. Itu kontrak baru, Pak. Kontrak baru. Itu kalau di penjualan itu sekitar di 6 triliun, di 5,8 triliun itu bisa kita grab juga di bottom line. Memang salah satu yang sedikit tadi yang memberatkan bagaimana kita harus bisa meningkatkan utilisasi pabrik kami tadi. Karena setiap penurunan utilisasi itu ada yang namanya inefisiensi yang harus kita tanggung. Karena ya tentu beban penyusutan daripada pabrik itu tetap terutama yang fixed cost. Ya, ada fixed cost-nya gitu ya. Ada fixed cost-nya. Selain daripada variable cost, ya lebih baik dimaksimalkan aja karena fixed cost ini sifatnya tetap gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ya kemudian ya mungkin ini nanti ada kejutan ya teman-teman ya, terutama kan ada production in advance tadi ya dengan HPP rendah. Dan ini masuknya ke tahun 2022 betul ya Pak ya? 2022. Iya. Oke, kita ada yang bertanya lagi nih Pak. Ini pertanyaannya dari, nggak muncul ya. Ini pertanyaannya dari Adija ya. Dia bertanya Pak, mungkin ini nggak nampak. Saat ini kan sedang ada kenaikan inflasi gitu ya. Bagaimana pengaruhnya kepada Wika Beton? Ya tadi selain inflasi ini kan membuat Bank Sentral menaikkan suku bunga gitu ya untuk menekan inflasi gitu ya. Dan inflasi sendiri kan pastinya
ini kan daya beli Pak, masalah daya beli yang menurun gitu ya. Ini kira-kira efeknya terhadap Wika Beton apa ya Pak? Efeknya sudah pasti ada sebenarnya. Kalau masalah inflasi sudah pasti ada. Kemudian juga untuk menekan inflasi, menaikkan tingkat suku bunga, pasti juga efeknya juga lari ke bunga. Nah, khusus untuk masalah inflasi di bahan baku daripada produk HPP kami, tadi yang seperti sempat saya ceritakan di depan, itu sebenarnya pass-through, Pak. Karena harga penawaran kita kepada pemilik proyek pastinya harus mengikuti dengan kenaikan harga bahan baku yang kita ada. Iya. Jadi sebenarnya kalau efek dibilang efek resiko tidak terlalu besar lah Pak, karena kita sebenarnya pass-through dan produk-produk perolahan kontrak lama kita itu sudah bisa terdeterminasi di 1 tahun yang berjalan. Gitu, Pak. Iya, kalau masalah tentang cost ya dari bahan baku itu semua kan pass-through gitu ya. Mungkin yang perlu diperhatikan nih layanan kontraknya gitu ya Pak ya. Dan Betul Pak. jadi kalau kontraknya mungkin lebih tinggi ya tentunya dari sisi bottom line-nya juga akan bagus saya rasa seperti itu. Nah, oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ada pertanyaan nih yang tampaknya ini dari Glossy ya. Pak, bagaimana strategi Weton menghadapi era transformasi digital atau revolusi industri 4.0? Oh, ini mungkin lihat induknya nih Pak, yang di mana Wika itu kan punya sepeda motor gesit kayak gitu ya. Kira-kira Ya, dari betul. Wika Beton ini untuk menghadapi era transformasi digital atau revolusi industri 4.0 ini seperti apa Pak? Oke Pak, jadi memang kalau bicara masalah revolusi industri 4.0, kami itu sudah melakukan transformasi digital semua Pak, dari tahun-tahun Oke. lalu. Jadi seperti kami ini kan adalah mainnya itu adalah kan di pabrik ya, pabrikasi. Nah, Ya. semua proses pabrikasi kita itu Pak, itu sudah menggunakan teknologi semua. Jadi semua proses itu sudah by system semua. Jadi kami direksi itu sudah bisa memonitor semua produktivitas di pabrik. 14 pabrik kita itu by gadget saja. Per harian, update. Jadi setiap produk yang dihasilkan itu kita langsung tahu. Apa yang tidak efisien, kekurangannya apa, itu sudah Oh. bisa muncul semua di gadget. Wah, Jadi keren, semua Pak. jadi semua teknologi di pabrik kita itu sudah menggunakan digitalisasi, Pak. Selain itu juga kita juga di proses procurement, SCM itu semua sudah menggunakan digitalisasi semua. Jadi sudah Wah, ini Weton tampaknya sudah bukan hanya sekedar apa ya, sekedar wacana aja, tetapi ini sudah diimplementasikan ya di Weton sendiri, implementasikan. Pak. Industri 4.0 ini ya. Mungkin mungkin nanti ke depannya bisa pakai apa tuh Pak yang untuk cetakan yang pakai computerized gitu. Nah, itu Wah, ya. mungkin Ini kita juga sudah computerized semua, Pak. computerized ya, Pak ya. Ya, Yang nah ya. kami memang saat ini dalam rangka dekarbonisasi, kami juga sudah mulai nih Pak beralih untuk penggunaan daripada energi terbarukan. Jadi sudah Oke. ada di beberapa lokasi pabrik kita sudah menggunakan solar water heater untuk mensuplai listrik. Oke, soal water heater, kemudian ada mungkin ngambil listriknya dari ini Pak, pembangkit yang hydro atau apa yang ini juga gitu ya. Ya, kita dari panas Pak, dari matahari. Oh, dari matahari ya Pak ya. Ya, karena Oke. salah satu anak perusahaan kita itu, salah satu bisnisnya adalah memproduksi itu, solar hut. Jadi tenaga matahari, Pak. Oh, solar heart ya Pak ya. Ya, Solar heart ya, itu produksi merek dalam negeri atau Australia itu Pak itu, kalau nggak salah ya. sorry. Jadi bukan solar water hut, jadi SWH. SWH ya. SWH-nya produknya Wika. Itu juga Ya. kita sudah produksi. Oke, ini pertanyaan dari Nui Lisia gitu. Pak, izin bertanya, untuk persiapan proyek Wika Beton di IKN sudah sampai mana gitu ya? Kayaknya nih, Ya. ini investor yang memegang saham Beton, Pak, ini yang ada di bursa nih, kan pengen tahu gitu ya. Apakah Ingin ada tahu. kendala sejauh ini, Pak? Terima kasih, katanya gitu, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi seiring dengan sudah ditetapkannya IKN itu mulai jalan,
pastinya tim kami juga sudah berjalan juga, Pak. Jadi kami sudah melakukan survei di sana, survei untuk lokasi pendirian mobile plan kami, kemudian sourcing untuk sumber-sumber alamnya. Kita juga sudah tim-tim kita sudah melakukan survei langsung ke sana. Dan bahkan kami di sisi organisasi pada saat ini juga sudah untuk menangkap tadi itu sudah membuat suatu divisi sendiri untuk menangani proyek-proyek di IKN. Jadi kami sudah siap, sudah siap untuk menggrab pasar daripada di IKN ini. Ya, weton ini selalu siap ya Pak kayaknya ya. Untuk misalnya produksinya siap, kemudian untuk hilirnya juga, tenaga-tenaga pemasangannya, dan lain-lain itu selalu siap gitu ya. Bahkan untuk IKN ini sampai membuat divisi sendiri ya Pak ya, untuk memfokuskan di sana. Kayak ini kan sebetulnya proyek multi-years gitu ya Pak ya. Dan saya rasa juga Wika Beton termasuk pemasok yang terbesar ya untuk betonnya ya Pak ya di IKN ini gitu ya. Oke, karena di weton ini kan mempunyai sumber bahan baku itu yang terbaik tadi Pak ya, yang ada di Sulawesi gitu Pak ya. Sayang kalau misalnya di Donggala kalau pemerintah nggak pakai weton gitu ya rasanya ya. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Sama nih Pak. Waduh, ini penanya yang sama tapi pertanyaannya berbeda. Nggak apa-apa. Aksi korporasi untuk menarik investor asing untuk beli investasi di weton. Mungkin ini alasan kenapa investor asing ini harus beli sahamnya Wika Beton, Pak. Satu ya, Mas ya, yang bertanya ini ya. Tadi Wika Beton itu pemimpin pasar ya. Biasanya investor itu melihat dari size company-nya itu di industrinya dia seberapa, dan betul ya Pak, 40% kan. Ini kan berarti pemimpin pasar. Mungkin bisa ditambahkan lagi Pak yang lainnya Pak. Ya. Jadi kami saat ini juga sudah mulai masuk di salah satu bisnis kami itu untuk supply precast basah. Itu adalah concrete ready mix. Nah, concrete ready mix ini sebenarnya kita baru mulai, baru 2 tahun 3 tahun belakangan ini, dan ini sebenarnya peluang pasarnya masih sangat besar. Kenapa? Karena kalau dari survei yang di 2020 kemarin kita lakukan, itu kita itu market share-nya masih kecil sekali Pak. Jadi kita itu masih di posisi di angka sekitar 5%-an. Nah, artinya peluang untuk menggrab pasar ini sangat besar. Nah, kenapa? Karena nama besar PT Wijaya Karya sebagai perusahaan beton yang terbesar, ini akan memberikan keyakinan kepada pihak-pihak pemilik proyek atau investor untuk menggunakan produk kita. Kenapa? Yang pertama adalah pasti kalau kita ngelihat kemampuan keuangan tadi dengan posisi DER kita dan posisi gearing rasio kita masih kecil, artinya kemampuan modal kerja untuk Wika Beton ini kan sangat besar. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menggrab pasar. Karena untuk yang produk ready mix ini Pak, atau beton basah ini, itu masih dikuasain tuh 60% itu di swasta. Jadi memang kalau pemain konkret basah ini sangat banyak sekali. Apalagi di semua daerah-daerah itu sangat banyak. Karena nilai investasi daripada satu batching plant itu tidak terlalu besar. Jadi swasta-swasta banyak. Tinggal bagaimana kita bisa menggrab pasar ini, karena Wika Beton ini baru sekitar 5%-an saja market share-nya untuk di produk ini. Nah, ini suatu peluang bagi perusahaan untuk bisa lebih membuat PT Wijaya Karya Beton ini bisa menjadi lebih besar lagi. Ya, saya kira ini merupakan salah satu inovasi gitu Pak ya, untuk membesarkan perusahaan gitu ya. Jadi ada market yang bisa digarap gitu ya, selanjutnya dari semen basah ready mix gitu ya. Oke, kita berlanjut lagi Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Oke. Ya, mungkin pertanyaannya ini sudah mulai sedikit Pak. Kita tunggu teman-teman jika ingin bertanya lagi. Pak, kalau kita lihat ya, ini kan
kira-kira ada nggak sih Pak, selain tadi produksi semen basah, Wika ini memproduksi produk yang masih apa nilai value-nya itu besar gitu ya, dan potensinya ini semakin misalnya Wika ini termasuk yang ahli di situ gitu ya, sehingga nanti ini potensinya akan menjadi besar. Kira-kira ada nggak produksi dari weton ini Pak? Oke Pak. Jadi setiap tahun pastinya kami itu Biro R&D kami selalu melakukan riset pasar. Kita selalu menghasilkan produk-produk unggulan pionir di produk beton. Nah, salah satu daripada pengembangan bisnis kami adalah kita itu mempunyai suatu program. Suatu program itu yang bisa membaca umur daripada suatu jembatan atau suatu jalan, sehingga kita pihak pemilik daripada aset itu bisa mengetahui secara digital, Pak. Jadi kapan dia harus melakukan maintenance, kapan dia harus melakukan pergantian daripada aset mereka, itu sudah terbaca by digital semua. Nah, produk ini sudah dipakai di salah satunya itu di tol Petarani di Makassar, di mana tol itu sebenarnya kita juga yang membangun, Pika Beton sendiri yang membangun jalan layang tersebut. Nah, di situ sistemnya itu namanya itu Structural Health Monitoring System. Ini sudah kita pasang. Jadi dengan gampangnya di satu dashboard pihak owner itu tahu, oh ini harus diganti, oh umurnya tinggal sekian lagi. Nah ini sekarang lagi kita pasarkan, semua jembatan yang ada di Indonesia ini akan menggunakan sistem ini Pak. Jadi tidak ada lagi nanti ada jembatan yang ambruk, ada jembatan yang jebol gitu. Jadi sudah bisa termonitor by sistem. Berarti Wijaya Karya Beton ini siap ya Pak, jika dikasih mandat untuk melakukan pemantauan tersebut ya. Betul Pak. Nah terus ada lagi satu lagi inovasi sebenarnya yang kita juga dapat. Kita sudah mulai masuk ini di project-project signaling, Pak. Signaling itu di jalan kereta api. Nah, jadi kemarin karena kita ikut membangun LRT, salah satu seksi LRT, sehingga teman-teman milenial kita ini kita tempatkan di sana, ternyata untuk membangun signaling ini kita sudah bisa nih sendiri. Nah, salah satunya kita sudah mendapatkan project sendiri nih di signaling. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menggrab project-project di luar daripada produk precast kami. Karena kalau bicara masalah produk beton, ya kita sudah leading gitu loh Pak. Kita bagaimana kita mendiversifikasi bisnis kita untuk bisa mensupport PT Wijaya Karya Beton ini menjadi lebih besar lagi. Oh, jadi Wijaya Karya ini selain misalnya tidak hanya membangun beton, tetapi memberikan added value ya Pak ya, dan selalu siap nih kayaknya Wijaya Karya Beton dan selalu berinovasi gitu ya. Saya melihatnya juga, ternyata industri beton ini tidak hanya melulu soal misalnya berbicara tentang konstruksi bangunan, tetapi ada nilai-nilai lain lah yang bisa yang bisa dipraktekkan kayak gitu ya, dan juga bisa diterapkan dan memberikan manfaat yang lebih efisien dan efektif gitu ya. Pak, ini tanpa terasa ngobrol-ngobrol kita sudah hampir 1 jam nih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bapak. Ya, terima kasih banyak atas infonya dan informasinya dari Wijaya Karya Beton. Ya, ini cukup memberikan inspiring ya buat teman-teman investor di rumah, terutama investor milenial nih Pak. Karena di Ajaib itu kebanyakan yang muda-muda Pak. Ternyata tadi dari pembicaraan kita cukup inovatif juga ya Wijaya Karya Beton ini ya. Sudah siap, sigap, dan juga memberikan advantage lah di setiap proyek-proyek kayak gitu. Terima kasih Pak Ahmad Fadli. Demikian pembicaraan kita teman-teman pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya dan apresiasi kalian untuk menonton acara ini. Terima kasih Pak Ahmad Fadli. Kita akhiri acara ini. Kita mungkin bisa berdiskusi Pak di lain waktu. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore. Salam sehat selalu. Sehat selalu Pak, dan sukses selalu untuk Wijaya Karya Beton Pak ke depannya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, terima kasih.
Ya, saya akhiri ya, teman-teman. Selamat sore. Nanti rangkumannya teman-teman bisa lihat di video yang ada di Instagram. Ya, terima kasih banyak.